Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat seluruh Nusantara di seluruh dunia. Saya ucapkan kembali selamat tahun baru Islam lur. Semoga hati kita semakin baiklah daripada yang tahun-tahun kemarin. Oke lur, kita berdoa dulu, jangan lupa. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga berikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini rasa-rasanya dunia semakin memanas. Perang dunia ketiga rasanya sudah diambang pintu lur, dimana Iran dan Israel, Amerika kian memanas. Apalagi Amerika sudah mengirimkan kapal induknya, ya kan. Rasa-rasanya ya perang dunia ketiga ini akan terjadi ya, kayaknya ya kan. Dan itu bukan bermaksud untuk mendoakan, bukan, kan itu kan namanya takdir loh. Kalau perang dunia ketiga, maka benarlah apa yang diucapkan Rasulullah dan juga apa yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo Kediri, bahwa akan terjadi huru hara besar, huru hara terbesar atau kekacauan. Dan besar kan berarti apalagi ya kan, selain perang dunia ini. Memang pertama kali diawali Israel menyerang Palestina, ya kan, dan semuanya ya sumbunya memang dua negara, antara Israel dan Amerika, ya kan. Dan jika itu terjadi maka muncullah Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Karena apa yang diramalkan oleh Joyoboyo kan seperti itu lur, akan timbul suatu huru hara yang sangat besar yang terjadi di dunia, yaitu perang dunia ketiga, yaitu perang nuklir. Karena perang nuklir inilah menyebabkan terjadinya tuhon. Karena kan namanya perang nuklir kan efeknya kan besar lur, ledakannya itu kan sangat besar efeknya, maka debu-debu kan berterbangan ke atas, ke langit, yaitu tadi hingga menutupi sebagian sinar matahari. Kan hawanya kan panas itu lur, ya kan. Dan juga yang sangat berbahaya kan radiasinya, ya kan. Mau tidak mau semua negara, ya toh, terutama Rusia, Cina, Korea Utara, dan juga jangan lupakan dari kita, dari Asia, siapa itu, Pakistan, itu turut andil itu nantinya, insya Allah seperti itu. Kan Pakistan kan punya nuklir, India saja ketar-ketir, ya kan. Itu loh, ini nanti akan terjadi seperti itu, huru hara yang sangat besar, atau namanya huru hara besar ya dunia. Dan juga Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Allahu a'lam. Indonesia mau nggak mau ya juga rasanya ya ikut juga, ya kan. Australia kan sekutunya Amerika, Israel dekat, ya kan. Nah itu lur, kan perangnya kan memakai rudal jarak jauh. Jadi ya kita sebagai rakyat biasa ya mengandalkan doa, ya kan. Hanya doa senjata kita. Kalau dekat sih mungkin
hanya perbatasan darat lah, ya mungkin kita bisa ikut perang lah. Kalau antar negara, coba naik apa kita? Ya kalau perang rudal antar negara, atau seumpama sebagai contoh rudalnya Iran itu berapa kilo, ya kan? Rudalnya Iran itu melewati 3 negara kalau tidak salah, Qatar, Arab Saudi, dan apa lagi itu, Yaman kalau tidak salah ya, Yaman dulu. Bayangkan hampir 3.000 kilo rudal itu, berarti akan antar negara perang itu. Kan jika Amerika pun menyulut perang yang besar, ya terutama Rusia ikut, Korea, Cina, wah wis sulit dibayangkan lur, ya kan? Ini petunjuk kemunculan Satrofenigit ini atau Imam Mahdi ini gitu loh. Semua yang terjadi di dunia itu ada kaitannya loh, ada apa ya, terhubung, masih terhubung gitu loh, saling berkaitan. Nah oleh sebab itu Indonesia ya, Nusantara ini mau tidak mau ya juga ikut ya toh, apalagi penjelasan Prabowo kan ya seperti itu. Ya kan, saya lihat berita hanya sekilas lur tentang Prabowo yang perang dunia ketiga ini, dan juga pengamat militer dari pengamat militer dari negeri kita, ya kan, di televisi, di Metro TV, di News TV itu menjelaskan jika perang dunia ketiga ini rasanya sudah diambang pintu, dan itu akan tentunya kemunculan Imam Mahdi ini akan segera muncul, segera tiba saatnya. Akan kita nggak berharap Satrofenigit ya Pak, kita tidak berharap perang dunia itu terjadi, karena bagaimanapun juga namanya perang dunia, namanya perang kan makan banyak korban, kehancuran di mana-mana. Tapi ya bagaimana lagi, ini adalah kehidupan lho. Roda terus berputar. Kalau tidak ada terjadinya seperti itu ya, rasanya hidup nggak ada perubahan, ya kan, nggak ada pemimpin, sosok pemimpin yang akan keluar nantinya. Sosok pemimpin bukan hanya satu negara tapi seluruh dunia, pemimpin ini nantinya yang akan muncul itu loh lur. Insya Allah ini huru-haranya ini lur yang saya rasakan ini itu loh. Kalau memang benar terjadi perang nuklir, perang dunia ketiga, sudah wis, kita hanya menunggu kemunculannya saja, ya kan. Tapi mudah-mudahan Indonesia aman-aman saja ya toh. Insya Allah banyak yang melindungi kita, negeri kita, terutama Ibu Pertiwi dan juga para wali-wali banyak di Nusantara, ya kan. Bahkan mungkin juga ya tentunya Satrofenigit, bahkan beliau pun nggak akan tinggal diam lur, walaupun beliau belum resmi, beliau juga memantau segala situasinya yang terjadi di dunia, ya kan. Nah ini maka dari itu ya bersiaplah lur kita ini, ya toh, segala kemungkinan kan bisa terjadi perang dunia ketiga ini. Jika itu terjadi ya kita harus bersiap-siap, siap atau tidak siap ya kita harus bersiap diri lah, ya kan, menjaga kemungkinan yang terjadi. Bersiapnya kita bukan bersiap untuk berperang atau apa, Allah alam juga, tapi bersiap kemunculannya beliau Imam Mahdi ini atau Satrofenigit ini. Bersiap-siap menanti kemunculannya. Wah, perang dunia terjadi. Ya bagaimana lagi lah, memang huru-hara besar jelas pasti akan terjadi. Tapi rasa-rasanya yaitu tadi perang dunia ketiga ini, perang dunia pertama, kedua, nenek moyang kita mungkin mengalami, ya kan, apalagi perang dunia kedua yang kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun, Jepang,
kakek-kakek kita, nenek-nenek kita mungkin ya apa ya, katakanlah ya ikut juga, insya Allah ya ikut berjuang juga. Nah ini sekarang giliran kita, masa kita ini ya toh, masa kita ini, generasi kita sekarang ini yang harus kita persiapkan diri, kan seperti itu.